Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari yang begitu indah ini kembali kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Hingga detik ini kami boleh berkumpul bersama di rumah masing-masing untuk memuji memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, dan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan saat ini Tuhan kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menguatkan iman kami dan mengajak kami untuk tetap bersyukur di hadapan Tuhan dalam segala keadaan. Seperti apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Daud dalam kehidupan. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mengacau-balaukan pikiran konsentrasi kami tolak di dalam satu nama-nama Yesus Kristus. Kiranya dijauhkan dari tempat ini. Dan biarlah kuasa dan pemeliharaan Tuhan saja yang ada bersama dengan kami. Berbicara bagi kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya,
Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, saya menyapa kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Pasti sukacita yang luar biasa yang kita rasakan hingga detik ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari renungan kita pada hari ini yaitu doa syukur kepada Tuhan. Mabalikeda ya ia dak fangandre sauka ge. Doa syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu lagu pujian anak sekolah minggu yang sangat familiar di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi nyanyian kita di akhir ibadah hari ini. Berkata, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Dari lirik lagu ini, Bapak Ibu, tersirat bahwa bersyukur merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kekristenan kita. 2 minggu belakangan, tema-tema khotbah terus mengajak kita untuk bersorak bagi Tuhan, mengajak kita untuk bernyanyi bagi Tuhan. Dan hari ini Ia kembali mengajak kita untuk menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, kenapa di tengah-tengah pandemi, kenapa di tengah-tengah pergumulan, justru siraman rohani seakan-akan bertolak belakang dari apa yang sedang kita rasakan hari ini? Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memandang dari sisi mata iman, maka saya mau katakan bahwa ajakan ini sangat tepat. Karena justru di tengah kesulitan yang kita hadapi, tantangan untuk berdoa, tantangan untuk bersyukur, tantangan untuk bernyanyi, tantangan untuk bersorak merupakan hal yang positif yang harus dibangun oleh keluarga demi keluarga. Karena Bapak Ibu, orang yang mampu bersyukur dan berdoa di tengah-tengah kesulitan hanyalah pribadi yang sudah sungguh-sungguh dan sudah benar-benar teguh di dalam iman akan Tuhan. Pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan bukan pribadi yang setia di saat kenyamanan datang dan menghampiri kehidupan kita, tetapi pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah pribadi yang senantiasa setia dalam situasi tersulit apapun. Dan di tengah-tengah kesulitan hidup hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berdoa, bersyukur, dan bersorak di hadapan. Dalam perikop yang kita renungkan hari ini, mencatat dan menerangkan bahwa Daud juga telah menjadikan doa syukur sebagai bagian terpenting dalam kehidupan. Dalam teks yang baru kita baca, Bapak Ibu, judul perikopnya adalah doa syukur Daud kepada Tuhan. Dalam doanya, Daud menyadari dirinya
karunia dan kebaikan daripada Tuhan. Ia sangat menyadari dengan berkata, siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau melakukan hal yang besar bagi diriku dan keluargaku. Ini hal yang disadari oleh Daud. Jikalau ia merenungkan siapa dirinya di hadapan Tuhan, maka Daud ini Bapak Ibu, kalau kita melihat background kehidupannya, dia adalah hanya seorang gembala domba yang menurut pandangan pada orang pada saat itu tergolong sebagai orang yang tidak diperhitungkan di kalangan masyarakat. Namun sungguh luar biasa perbuatan Tuhan yang telah ia nyatakan dalam kehidupan Daud dan keluarganya. Bahkan janji Allah nyata dan tergenapi Bapak Ibu, sehingga dari garis keturunannya menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Daud ini mengingatkan kita tentang firman Tuhan yang berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah muncul dan timbul dalam hati manusia, semua Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dalam hati manusia, justru Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu yang dialami oleh Daud dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dan kita harus aminkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup ini, Tuhan akan sediakan bagi kita. Amin. Pasti amin Bapak Ibu. Untuk itu beberapa hal yang kita renungkan dalam isi doa ucapan syukur yang dipanjatkan Daud di hadapan Tuhan hari ini. Hal yang pertama Bapak Ibu, doa syukur yang dipanjatkan oleh Daud berisi tentang kerendahan hatinya di hadapan Allah. Sekali lagi, isi doa ucapan syukurnya kepada Tuhan berisi tentang kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Ketika Daud menghadap Tuhan dalam doa, ia sangat menyadari siapa dirinya. Ia tahu dan sangat sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi justru Allah yang luar biasa mempercayakan hal yang besar dalam kehidupan Daud, menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Atas dasar itulah Daud bersujud kepada Tuhan. Atas dasar itulah Daud berdoa di hadapan Tuhan. Atas dasar itulah Daud berserah di hadapan Tuhan, yang mengucap syukur atas perbuatan dan karya Allah dalam kehidupannya dan keluarga. Kedua Bapak Ibu, doa syukur yang dipanjatkan oleh Daud di hadapan Tuhan berisi tentang pengagungan kebesaran Tuhan dan bukan tentang mengandalkan atau menampilkan kehebatannya sebagai raja. Bagi Daud, Allah tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Ada banyak keajaiban-keajaiban yang telah Allah lakukan dalam kehidupan umat, termasuk tentang kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan juga dalam kehidupannya secara pribadi Bapak Ibu, ada banyak hal yang telah Tuhan buat dalam kehidupan. Maka pengakuan tentang Allah yang besar, pengakuan tentang Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, menjadi kesaksian Daud sepanjang kehidupan. Hari ini juga kita diajak melalui potret hidup Daud untuk menyadari kemahakuasaan Allah atas hidup kita. Kita jangan hanya mengakui kebesaran Tuhan ketika berkat yang kita terima, tetapi di tengah situasi yang sangat mencekam hari ini pun,
kita harus berkata, Allah kita besar, Allah kita luar biasa, Allah kita kuat, Allah kita dahsyat. Ia mampu memberi kita kekuatan di tengah-tengah cobaan yang menghampiri kita hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang ketiga, isi doa ucapan syukur Daud kepada Tuhan adalah berisi tentang memohon berkat daripada Tuhan. Daud sangat sadar betul bahwa satu-satunya sumber berkat yang berkelimpahan dalam hidup ini adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ia boleh menjadi raja itu karena Tuhan. Ia boleh memimpin bangsa Israel itu karena Tuhan. Dan dia yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Bahkan berkat yang dia berikan tidak akan pernah tertukar dengan yang lain. Asal kita tetap berharap, setia, dan taat kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah kehidupan Daud dalam perikop ini, mengajak kita setiap umat untuk terus menaikkan doa syukur kita di hadapan. Karena doa adalah kekuatan kita, senjata kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup. Dan hal yang perlu kita ingat, bahwa dalam menaikkan doa ucapan syukur di hadapan Tuhan, marilah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud dalam kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sembari kita mengaku dosa-dosa yang menjadi penghalang berkat Allah bagi kita, dan mengambil komitmen untuk meninggalkan dosa itu. Yang kedua, sehebat apapun kita dalam dunia ini, Allah tetap yang terbesar di atas segalanya. Hanya Allah yang patut dipuji, disembah, dan diagungkan. Karena setiap apa yang kita punya, titel, jabatan, dan apapun, itu hanya sebuah titipan yang daripada Tuhan. Maka tidak ada yang hebat. Saya tidak hebat Bapak Ibu. Yang hebat adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketiga, mari kita meminta apa yang kita butuhkan di hadapan Tuhan. Dan selebihnya, biarlah keputusan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah memohon dan berdoa. Apa yang akan Tuhan jawab itu adalah bagiannya Dia. Jangan kita mendikte Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Yakin dan percaya, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, itu yang terbaik menurut Tuhan. Dalam Markus pasal 11 ayat 24 dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kuncinya adalah yakin dan percaya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Untuk itu, melalui khotbah hari ini, sekali lagi saya menekankan, mari kita setiap jemaat Tuhan, jemaat BKP Batam Center, bahkan seluruh umat manusia yang mendengarkan khotbah ini, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sesulit apapun kehidupan yang kita alami, percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebagai dasar hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 92 ayatnya yang kedua. Mazmur 92 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sekali lagi saya baca dan kita akan bersama-sama 3, 2, ya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kiranya pandemi ini segera
segera berlalu dan kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan kita. Kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Seringkali kami melupakan apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tapi lewat kesaksian dan doa syukur yang dipanjatkan oleh hamba-Mu Daud hari ini, mengingatkan kami setiap jemaat-Mu bahwa ada banyak hal-hal yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, bahkan yang tidak pernah muncul dalam hati kami. Tuhan telah sediakan dalam kehidupan dan keluarga kami pribadi dan pas pribadi. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah ajakan untuk terus berdoa di hadapan-Mu di tengah-tengah kesulitan hidup ini kami dapat lakukan dan implementasikan dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan, di rumah kami masing-masing. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di BNKP Batam Center yang ada di rumah hari ini, baik yang melaksanakan ibadah maupun yang tidak melaksanakan ibadah. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan umur yang panjang. Engkau berkati anak-anak mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka menjadi pribadi yang semakin hari semakin setia mengikut Engkau, dan iman mereka juga semakin teguh dan kokoh di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan ada banyak pergumulan jemaat-Mu hari ini. Pergumulan soal pekerjaan, pergumulan soal kebutuhan ekonomi, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain yang membuat kami down, yang membuat kami hilang semangat, bahkan kadang kami putus asa. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap cerita hati kami. Marilah Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang sedang dalam keluh kesah hari ini. Apapun penderitaan luka-luka batin yang mereka rasakan, marilah Engkau balut ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah penghibur di atas segalanya, dan Engkau adalah penyembuh di atas penyembuh-penyembuh yang lain. Itulah doa dan keyakinan kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk situasi yang sedang kami alami hari ini. Kurang lebih 2 bulan Tuhan, wabah virus corona telah melanda kota Batam ini, bahkan seluruh Indonesia. Kami sungguh menjerit di hadapan Tuhan. Kami sungguh berdoa di hadapan-Mu ya Bapa. Kasihani kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan dengarkan setiap kerinduan kami kepada-Mu. Kami sangat menginginkan wabah ini cepat berlalu ya Bapa, sehingga kami boleh beraktivitas kembali, dan terlebih-lebih kami boleh memuji menyembah Engkau di tempat peribadatan kami di tempat ini. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Marilah Engkau sendengkan telinga-Mu di setiap cerita hati kami ya Bapa, sehingga dunia ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Perekonomian bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan pribadi lepas pribadi juga dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kami, dengan kejadian ini, kami terus memperbaiki diri di hadapan Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau yang memberkati, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil dan menetapkan setiap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pandemi ini Tuhan. Sehingga setiap masyarakat juga boleh mengikuti arahan pemerintah, dan wabah virus corona ini dapat diputuskan di dalam nama Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami bersyukur belakangan ini ada banyak bantuan-bantuan yang mengurangi beban setiap keluarga demi keluarga. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati setiap orang-orang yang telah turun tangan untuk berbagi kasih bagi saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan.
Dan biarlah dalam pembagian bantuan ini terjadi keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, sehingga tidak ada oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan secara pribadi, tapi mereka benar-benar mendistribusikan apa yang telah Tuhan titipkan dengan penuh sukacita dan kedamaian. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap keluarga kami yang telah kami tinggalkan di kampung halaman kami maupun di tempat yang lain. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, dan biarlah kuasa pemeliharaan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian mereka siang dan malam. Terima kasih ya Bapa, inilah kehidupan kami, inilah doa kami. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Rogate. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.